Bab 1. Ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Yang kedua, mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Yang ketiga, mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji. Dan yang terakhir adalah menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. A. Karakteristik dasar makhluk hidup. Makhluk hidup disusun oleh sel. Setiap makhluk hidup terdiri dari satu sel uniseluler atau banyak sel multiseluler. Setiap sel itu dilindungi oleh membran yang memisahkannya dari lingkungan. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan yaitu perubahan ukuran sel menjadi semakin besar atau bertambahnya ukuran sel. Pertumbuhan tinggi atau berat suatu organisme merupakan tolak ukur pertumbuhan yang teramati oleh kita. Sejalan dengan pertumbuhan itu, sel-sel makhluk hidup akan mengalami perkembangan. Perkembangan itu meliputi perubahan sel menjadi bentuk yang berbeda dan menjalankan suatu fungsi tertentu. Contoh, proses perkembangan adalah setiap manusia berasal dari sel telur yang dibuahi, yang kemudian berkembang menjadi berbagai sel yang meliputi bentuk dan fungsi tertentu. Makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Di dalam tubuh makhluk hidup terjadi berbagai reaksi penyusun dan pengurai senyawa-senyawa yang disebut metabolisme. Metabolisme itu terus-menerus sehingga tubuh makhluk hidup selalu dalam keadaan hemostatis, yaitu keadaan lingkungan internal yang seimbang dan konstan. Makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Di dalam tubuh makhluk hidup terjadi berbagai reaksi penyusun dan pengurai senyawa-senyawa yang disebut metabolisme. Makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup mampu beradaptasi sehingga dapat bertahan meskipun keadaan lingkungan semakin berubah. Makhluk hidup melakukan reproduksi. Makhluk hidup dapat mempertahankan jenisnya karena kemampuannya untuk melakukan reproduksi. Saat reproduksi, materi herediter dari induk diwariskan kepada keturunannya. B. Struktur organisasi kehidupan. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir. Struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Coba perhatikan pada slide berikut, mulai tingkatan yang pertama, yaitu molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Struktur organisasi kehidupan. Sistem organ adalah sekelompok berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Contohnya, pada slide yang ada, sistem organ pada sistem peredaran darah. Ada organ jantung. Di jantung itu terdapat lagi jaringan, yaitu otot jantung. Kemudian pada gambar slide juga silahkan diperhatikan siswa semua, sel otot jantung. Di sel otot lagi dibagi menjadi molekul atau protein. Jadi ini adalah kesatuan dalam sistem organ, yang dimana yang ibu tadi sampaikan bahwasanya sistem organ adalah
sekelompok berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Slide berikutnya yaitu struktur organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan tingkat individu, satu organisme dapat disebut juga individu. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal di mana terdiri dari gabungan sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Contohnya adalah manusia. Tingkat populasi atau sekelompok orang terbentuk oleh spesies atau individu yang sejenis, dan populasi adalah sekumpulan dari individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Contohnya seperti pada slide yang ada, sekelompok orang yang bekerja sama dalam suatu kegiatan atau berkegiatan seperti itu. Slide selanjutnya, struktur organisasi kehidupan. Pada gambar yang telah ada di layar HP siswa, coba kita perhatikan baik-baik. Di sawah terdapat berbagai populasi manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya yang saling berinteraksi membentuk komunitas. Komunitas ini kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik seperti suhu, intensitas cahaya, pH, kelembapan, dan lain sebagainya, membentuk suatu ekosistem sawah. Struktur organisasi kehidupan. Hutan hujan tropis merupakan salah satu bioma di dunia. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu. C. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan atau pemilihan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Pada tahun 1977, seorang ilmuwan yang bernama Charles Woese membagi lagi kingdom Monera berdasarkan perbedaan komponen dinding sel dan RNA ribosomnya menjadi Archaebacteria dan Eubacteria, sehingga mendapatkan 6 kingdom, yaitu kingdom Archaebacteria, yang kedua kingdom Eubacteria, yang ketiga Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Slide selanjutnya, sistem klasifikasi 6 kingdom. Pada gambar yang ada di slide, yaitu ada Protista, Animalia, Fungi, Plantae, Archaebacteria, Eubacteria. Slide selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu biologi. Yang pertama adalah virologi. Apa sih itu virologi? Virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungi. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Dan entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Selanjutnya adalah pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Yang pertama adalah melakukan pengamatan. Contohnya, mengamati ciri-ciri adenium meliputi bentuk warna, ukuran, dan teksturnya. Kemudian setelah diamati, ditulislah suatu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pengamatan tersebut. Contohnya, mengapa warna mahkota bunga dalam satu tanaman tidak sama ya? Nah, ketika timbullah suatu pertanyaan, maka tariklah sebuah hipotesis. Contohnya, lama perendaman biji adenium mempengaruhi kecepatan perkecambahan. Maksudnya di sini hipotesis adalah adanya dugaan sementara dari hasil pengamatan dan pertanyaan yang ada di kepala kita, di benak kita.
Prediksi contohnya, jika adenium direndam lebih lama, maka perkecambahan biji akan semakin cepat. Eksperimen atau mengadakan penelitian. Eksperimen berfungsi sebagai penguji atas hipotesis yang telah ditentukan dengan menggunakan serangkaian rancangan penelitian. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka acuan penelitian, proposal penelitian, prosedur pelaksanaan penelitian, analisis data, dan laporan penelitian. 1. Kerangka acuan penelitian terdiri dari judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan hasil penelitian. Yang kedua adalah proposal penelitian. Identifikasi variabel penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan penelitian. Penelitian pengaruh suhu perendaman biji adenium terhadap kecepatan perkecambahan. Ini salah satu contoh permasalahan yang ingin dipecahkan dengan cara meneliti. 1. Siapkan alat dan bahannya seperti gambar yang ada di slide. Yang kedua adalah perendaman biji adenium. Yang ketiga adalah mengamati dan menuliskan hasilnya ke dalam tabel pengamatan. Yang keempat adalah analisis data. Analisis data adalah cara mengolah data hasil penelitian sehingga membuktikan kebenaran hipotesis yang diberikan. Contohnya, analisis data mencari nilai rata-rata kecepatan perkecambahan biji adenium pada tiap perlakuan. Menganalisis data yaitu mendeskripsikan data, menginterpretasikan data, dan menganalisis data. Yang kelima adalah laporan penelitian. Laporan penelitian ada berbagai macam bab. Salah satunya adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 adalah metode penelitian, bab 4 adalah data dan pembahasan, bab 5 adalah kesimpulan dan saran, daftar pustaka, jangan lupa dan itu paling penting, serta lampiran-lampiran yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Slide selanjutnya adalah G. Keterkaitan biologi dengan ilmu yang lainnya. Ilmu biologi sangatlah berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Contohnya seperti fisika, matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, TIK, antropologi, kimia. Untuk seluruh siswa, materi keterkaitan biologi dengan ilmu yang lainnya, silahkan cari referensi yang lebih banyak lagi, yang lebih relevan lagi dari internet, buku cetak, modul, dan lain sebagainya mengenai keterkaitan biologi dengan ilmu yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah H. Dampak negatif perkembangan teknologi. Banyak sekali dampak negatif dari perkembangan teknologi. Salah satunya adalah kerusakan ekosistem dasar laut. Hama menjadi resistensi akibat penggunaan pestisida. Yang ketiga adalah senjata biologi. Slide selanjutnya, dampak positif perkembangan teknologi. Dampak positif perkembangan teknologi yang pertama dalam bidang pertanian yaitu kultur jaringan, pada bidang peternakan yaitu inseminasi buatan, pada bidang kesehatan yaitu identifikasi virus, dan pada bidang industri yaitu susu fermentasi atau yogurt. Demikianlah materi Ibu hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silahkan dicatat seluruh penjelasan yang Ibu sudah sampaikan pada video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.